masih jauh dari cukup. Saudara, kebutuhan dana untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun 2021 kembali naik. Pemerintah menyebut dana yang dibutuhkan sebesar 699,01 triliun rupiah. Proyeksi pandemi yang masih belum bisa dipastikan kapan selesai, jadi alasan pemerintah meningkatkan anggaran. Pemerintah mengklaim anggaran akan berjalan beriringan untuk penanganan kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional. Seperti misalnya. Nah, kita akan berikan kepada Anda, Saudara, detil dana anggaran pemulihan ekonomi nasional yang naik kemarin. Kami akan berikan datanya di sini. Jadi kalau Anda lihat untuk dana di 2021 yang tadi disebutkan 699,01 triliun rupiah, ini kalau dibandingkan dengan baik itu di tahun 2020 yang harusnya anggarannya sebesar ini, lalu juga realisasi 2020 dan estimasi 2021 ketika dibuat pertama kali di tahun ini, semuanya sebenarnya meningkat untuk dana PEN di 2021 yang baru ditetapkan pemerintah. Kalau kita bandingkan dengan realisasi anggaran di 2020 yaitu sebesar 579,78 triliun rupiah, ini ada kenaikan, Saudara, 20,56%. Sementara kalau dibandingkan dengan baik itu di estimasi 2021, ini juga naik sekitar 11 triliun dan dibandingkan dengan angka yang seharusnya disalurkan di 2020 naik juga, Saudara, meskipun tipis sekitar 4 triliun rupiah kenaikannya. Nah, dengan angka jumbo 699,01 triliun rupiah, pertanyaannya buat apa sih dana jumbo ini? Jadi yang pertama, untuk sektor kesehatan, kami akan berikan datanya, Saudara. Jadi beberapa sektor yang menjadi prioritas, Anda lihat angkanya. Kalau lihat dari sektor kesehatan, ini secara nominal memang bukan yang terbesar untuk sektor yang akan diprioritaskan oleh pemerintah dan yang akan dianggarkan untuk PEN 2021. Tapi kalau Anda lihat secara kenaikannya dibandingkan dengan 2020, sektor kesehatan naik paling signifikan 177,59%. Nah, untuk sektor kesehatan ini 176,3 triliun rupiah akan digunakan untuk 3T, yaitu testing dan tracing, lalu juga treatment, yaitu biaya perawatan. Program vaksinasi, lalu juga untuk insentif pajak kesehatan juga masuk ke sektor kesehatan. Yang kedua paling besar atau yang nominalnya paling besar sebenarnya adalah UMKM dan korporasi, yaitu 190,31 triliun rupiah. Kenaikannya hampir 10%, 9,89% kenaikannya untuk tahun ini. Sementara untuk program prioritas, ini apa sih kok program prioritas gitu? Karena kalau Anda lihat dia menjadi kenaikan kedua tertinggi untuk sektor yang akan digunakan untuk penggunaan anggaran PEN, 81,76%. Nah, di anggaran program prioritas sebesar 121 triliun rupiah ini akan digunakan untuk padat karya, kementerian lembaga, lalu juga pariwisata ini masuk sini, dan juga ketahanan pangan. Jadi kalau Anda lihat secara keseluruhan yang turun ini adalah perlindungan sosial dan juga insentif usaha. Ada yang harus dikorbankan untuk pemulihan ekonomi dan juga pemulihan kesehatan masyarakat. Sementara untuk rata-rata dunia usaha untuk nantinya bisa menjadi kesiapan ketika ekonomi sudah pulih, dianggap pulih, ini sudah disiapkan sekitar 5% berarti kenaikannya. Nah, yang jadi atau yang direlakan harus turun yaitu perlindungan sosial dan juga insentif usaha masing-masing 28 dan juga 4%. Nah, fokus belanja negara di awal tahun ini memang untuk pemulihan ekonomi, Saudara, dan juga pemulihan kesehatan masyarakat, terutama di anggaran PEN ini. Anggaran yang luar biasa jumbo ini bisa jadi motor, diharapkan bisa jadi motor untuk percepatan pemulihan ekonomi di awal tahun ini. Harapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan, terutama front loading, yaitu di kuartal 1, terutama Januari, Februari, dan nanti diharapkan terus kontinu sampai Maret. Terutama untuk bansos tadi yang melonjak karena tahun lalu kuartal 1 belum ada bansos COVID ini tambahan. Kemudian juga untuk kesehatan yang kita harapkan akan akselerasi pada bulan Februari Maret. UMKM yang kita tetap jaga, juga untuk program-program prioritas terutama padat karya yang kita harapkan KL akan bisa naik. Kalau kita lihat komponennya di dalam kotak sebelah kiri padat karya ada 27 triliun